Halo Kim People, saya Syahla Diaryani. Dan saya Bunga Citrananda. Kembali lagi bersama Chem Talk, Kimia Berbicara. Oke, jadi di Chem Talk kali ini kita lagi kedatangan BPH Kabinet Unitium Archaea, Himpunan Mahasiswa Kimia periode 2025 nih. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kepada BPH dari Himpunan Mahasiswa Kimia periode 2025. Mungkin dari sebelah kiri saya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhda Adam Syah Maulana. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia 2025. Halo semuanya, kenalin aku Ersa Fitria Pebiola. Di sini aku menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Himaska periode 2025. Halo semuanya, saya Niken Mardiani, saya menjabat sebagai Sekretaris Umum Himaska periode 2025. Halo semuanya, aku Mutiara Azhara Benaril. Di sini aku menjabat sebagai Bendahara Umum Himaska periode 2025. Oke, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, baik. Sudah berapa lama sih kalian menjabat di Kabinet Unitium Archaea ini? Terhitung dari awal Februari hingga saat ini sudah 3 bulan lebih ya. Gitu. Wah, lumayan lama juga ya. Perasaan baru tadi ya? Baru tadi. Baru kemarin. Iya, baru kemarin kita sertijab. Ya emang begitulah. Namanya juga itu nggak kerasa tahu-tahu 5 tahun aja. Iya. Mungkin kita mau nanya-nanya sedikit nih terkait Himpunan Mahasiswa Kimia juga Kabinet Unitium Archaea periode 2025 ini. Wah, kita ada banyak nih pertanyaannya. Jadi mungkin dijawab satu-satu ya dari BPH-nya. Iya, bebas berarti. Mungkin aku mau nanya fokus Himaska tahun ini tuh ke arah mana sih? Misal fokus ke internal atau eksternal atau mungkin ada jawaban yang lain. Kalau buat saya sih fokusnya ya yang terutama ya kita juga fokus buat mencari regenerasi kita gitu ya untuk tahun depan. Lebih lagi pengennya kimia tuh nggak cuma di lab aja gitu, pengen kayak ada pengimplementasian ke masyarakat luas. Oh iya ya, mungkin kita nggak di situ-situ aja gitu ya. Mungkin. Ya betul. Ya. Kemudian ada pertanyaan lain nih dari Kak Bunga. Boleh Kak Bunga pertanyaannya dijelasin? Oke, aku mau nanya nih, kalau dari BPH sendiri, gimana sih suasana kerja dan dinamika tim selama ini? Oke, aku jawab ya. Kalau untuk dinamika sendiri itu pasti selalu ada di sebuah organisasi. Itu kan hal yang wajar ya. Tapi kita selalu mengedepankan dan menjaga komunikasi maupun itu antar BPH sendiri ataupun antar anggota di setiap departemennya. Karena untuk meminimalisir dari sebuah miskomunikasi gitu. Selain itu juga kita selalu memberikan inovasi, mendukung inovasi yang telah ada atau digagaskan oleh teman-teman yang lain gitu agar setiap proker itu bisa berjalan dengan efektif dan berdampak. Menurut aku gitu sih. Ya kalau untuk suasana ya dari BPH sendiri ya adalah kayak bete-betean satu sama lain. Cuman kita mengatasinya ya dengan cara nantinya ya kita seperti biasa lagi kayak ledek-ledekan gitu yang mencairkan suasana. Yang pastinya sih begitu ya. Ya yang paling penting sih kita sebagai BPH juga harus profesional ya kalau di forum gitu. Berarti intinya adalah komunikasi ya. Baik, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, Dari Kak Syahla kali ya iya sekarang. benar banget. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, program kerja apa sih yang paling jadi andalan nih di Himaska periode sekarang? Boleh Oh, dijawab? banyak sih Wah program banyak ya? andalan ya, tentunya organisasi ya paling utama ya pengkaderan ya. Gimana Iya, kita bisa meregenerasi pengurus yang akan menjabat betul nanti gitu. banget. Terus ada juga karena kita kimia gitu, kita ngadain juga lomba-lomba untuk mahasiswa untuk siswa-siswa gitu. Berarti Kayak Pekim COC ya? ya Iya. betul. Terus ada Kimadi juga. Itu Iya. gimana kita menjalin kerjasama dengan masyarakat luas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Mungkin tambahan dari BPH yang lain? Jawaban yang lain mungkin? Cukup ya? Oh iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya. Boleh Kak Bunga pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih program yang menurut kalian nih paling menantang buat dijalankan? Apa tuh ya kira-kira? Banyak sih yang paling menantang ya karena kita juga nggak mau kayak program kita tuh hanya berjalan begitu saja gitu. Yang pasti kita juga harus pengen gitu ada dampaknya untuk masyarakat luas. Betul. Tentunya dampak yang positif gitu Iya. kan. Contohnya kayak Kimadi, terus ada Pekim, Iya. COC itu kan melibatkan masyarakat luas gitu. Iya. Tidak Enggak, hanya di lingkup iya, kampus saja. enggak di lingkup kimia doang. Betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya nih, em, proses dari ide sampai jadi program itu tuh seperti apa sih? Oh ya, kalau dari ide ke program itu kita selalu musyawarah dulu ya. Kita ngeluarin pendapat satu sama lain. Ya, Jika memang ada yang berbeda, ya kita satukan pemikiran gitu. ya, Setelah kita oke, baru kita adain diskusi lagi. Kalau di awal periode itu di rapat kerja ya, ya, kita betul. omongin dengan anggota yang lain dan itu semua keputusan bersama dan kita pun tidak apa ya membuka ruang untuk semua anggota Iya. untuk berpendapat, Ya, untuk berarti berargumen, bebas berpendapat bebas. gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya boleh? Kak Bunga? Oke, aku mau nanya pertanyaan selanjutnya nih ya. Kalau dibanding dari periode sebelumnya, ada perubahan besar nggak sih dalam cara Himaska menyusun program-program kerja? Oke, aku izin jawab ya. Untuk perubahan besar itu apa ya? Kami lebih mengedepankan pengembangan sih, bukan pembaruan yang besar-besaran. Jadi kita memperbaiki yang sudah ada, tapi lebih bagus gitu. Tentunya itu kita mengedepankan inovasi ya, inovasi dari setiap Iya. proker itu seperti apa, keberlanjutannya itu seperti apa, terus dampak baik buat masyarakat sekitar kita dan terutama kita sendiri gitu. Jadi untuk perubahan besar ini menurut aku lebih ke inovasi aja sih. Seperti itu. Inovasi dari program mungkin ya? Iya, dari program kerja. Misal kita lebih setiap proker itu ada kolaborasi antar departemen-departemen, Iya. seperti itu. Ada kegiatan ke eksternal, Iya. seperti itu. Oke, wah. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya. Gimana sih cara BPH ini menjaga semangat pengurus biar tetap aktif dan kompak gitu? Untuk menjaga semangat ya, tentunya di jam-jam kosong seperti ini, misalkan kita ngumpul di sekret, kita ngobrol, kita Iya. cerita-cerita, kita makan bareng gitu. Gimana caranya teman-teman tuh ngerasa ini rumah untuk mereka, rumah kedua gitu maksudnya. Jadi ya untuk Berasalah menjaga, kekeluargaannya iya mungkin ya. betul, ya. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh Kak Bunga pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya itu kalau ada konflik nih atau beda pendapat di internal biasanya diselesaikannya gimana sih? Oke, mungkin konflik itu untuk setiap organisasi itu pasti ada. Dan cara kita menyelesaikannya itu dengan bermusyawarah, berdiskusi bersama mengenai konflik tersebut dan kita cari jalan tengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita itu
harus profesional ya. Jadi ketika sudah di luar dari forum itu kita sudah tidak ada permasalahan lagi karena itu hanya di dalam forum begitu. Ya, yang tentunya kita juga tidak akan membiarkan konflik itu berkepanjangan gitu. Ya, apalagi takutnya itu berimbas ke program. Jadi ya kita segimana mungkin harus cegah itu berlanjut. Iya, betul banget. Jadi harus cegah sebelum terjadi gitu ya. Intinya harus kepala dingin ya. Iya, betul banget. Oke, selanjutnya pertanyaan apa nih, Kak Syahla? Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah ada strategi khusus nggak sih buat ngajak anggota biasa biar lebih aktif ikut kegiatan? Kan mungkin ya yang dilihat tuh hanya kepengurusan mungkin ya. Gimana sih ngajaknya gitu? Boleh dijawab. Kalau aku sih udah berusaha semaksimal mungkin itu untuk Iya. ngajak, dan itu selalu juga kita mengamanahi ke teman-teman ketua pelaksana untuk Iya. ajak siapapun gitu kan. Cuman ya mungkin karena ada kesibukan lain gitu. Iya. Cuman kita mungkin nanti biar lebih teratur kita buka open Rekrutmen. ya buat yang mau ikut kepanitiaan Oke. gitu. Mungkin boleh ada jawaban Oke, lain? izin nambahin juga ya. Iya. Kita tuh udah berusaha gitu buat Iya. mengajak selain kepengurusan dengan cara kita setiap proker itu sering ngirim surat undangan Iya, di keluarga oke. besar kimia Oke. atau ke demisioner, Iya. alumni, bahkan dosen gitu. Jadi kita memang mengajak dan mengundang teman-teman selain kepengurusan untuk ikut serta dalam program kerja kita. Oke. Mungkin nanti apa sih namanya? Nggak hanya kepengurusan ya yang aktif di himpunan mahasiswa kimia ini. Boleh pertanyaan selanjutnya Kak Bunga? Oke, pertanyaan selanjutnya nih menarik nih. Himaska sempat kerja bareng nggak sih dengan organisasi lain dan gimana pengalamannya? Kalau buat periode saat ini ya, dari bulan Februari kerja bareng gitu udah belum sih? Belum ya? Oh ya, baru Iya, mau. baru mau melaksanakan sih. Ya, kita mau ada studi banding ya dengan aromatik dari IPB gitu, yang akan dilaksanakan tanggal berapa? 31 Mei. Oh, Mei. Udah 2 minggu lagi. Ditunggu ya ntar Iya. keseruannya. Selain itu, kita juga pernah mengikuti forum di Forkahim ya, forum ketua himpunan sewilayah 2 gitu. Ada Unpad, UI dan lain-lain. Kita bertukar pikiran di sana gitu. Oke, berarti itu seru banget ya. Mungkin nanti bisa dilihat keseruannya di akun Instagram kita dan juga YouTube kita ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada rencana kolaborasi ke depannya nggak sih dengan mungkin luar kampus? Ada apa enggak ya? Oke, jadi mengenai kolaborasi dengan eksternal ya oleh luar kampus itu. Jadi sebenarnya kita itu udah mendiskusikan ini dan sudah merencanakan juga karena nanti di tanggal 31 Mei itu yang tadi sudah dibahas oleh Adam selaku ketua himpunan. Jadi nanti pada tanggal 31 Mei itu akan diadakan studi banding dengan aromatik IPB. Kita akan bertukar pikiran membahas mengenai organisasi dan lain sebagainya juga karena masih satu jurusan juga sama-sama kimia. Terus juga kolaborasi kami dengan eksternal itu ada juga KI Kunjungan Industri, itu kita bekerja sama dengan perusahaan untuk mengunjungi perusahaan tersebut, bagaimana cara pengolahannya dan apa saja bahan bakunya dan lain-lain. Kemudian selain itu juga kita itu ada proker Kimadi, Kimia Mengabdi, itu kita pastinya berkolaborasi dengan masyarakat. Bagaimana kita cara menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut, seperti itu. Berarti keren banget ya Himaska punya banyak kolaborasi di luar kampus. Mungkin selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh? Mungkin ada lagi Kak Bunga nih. Oh, ada lagi Ya, apa nih? Selain yang tadi Kak Bena jelasin, ada juga beberapa 2 lagi mungkin ya kegiatan yang bakal
berkolaborasi dengan pihak luar kayak Green Horizon gitu. Kita rencananya sih mau berkolaborasi sama pihak luar maupun itu masyarakat atau komunitas peduli lingkungan nantinya. Terus juga kegiatan-kegiatan yang kayak Pekim, kayak Disnatalis mungkin ya nanti kita pengennya sih ada sponsorship. Sebenarnya kita setiap program itu pengennya ada sponsor ya, ada media partner, cuman kita sesuaiin lagi gitu. Seru banget ya. Berarti Himaska ini jadi ladang relasi gitu ya. Betul Mungkin banget. boleh selanjutnya Kak Sahla untuk pertanyaan Oke, selanjutnya. dari tadi kan kita ngomongin Himaska ya, gimana eksternal dan internalnya mungkin ya program kerjanya. Aku mau tahu nih ada berapa sih departemen di kabinet yang sekarang ini? Boleh? Untuk departemen itu ada 7 ya, masih sama seperti tahun Oke. sebelumnya. Yang pertama ada Departemen Keilmuan, ada Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi, lalu Betul. ada Informasi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, lalu ada Minat dan Bakat, Sosial dan Lingkungan, Pengembangan Usaha dan Kemitraan, yang terakhir ada Kesekretariatan. Oh, berarti sama ya seperti tahun sebelumnya. Ya, betul. Untuk pembagian penanggung jawabnya nih gimana ya? Bisa dijelasin nggak ya Kak? Untuk pembagian penanggung jawab departemen sih kita ini ya Kahim Wakahim, misalkan Wakahim yang ngurusin internal dan Kahim itu untuk eksternal. Jadi ya buat departemen-departemen mungkin Ersa bisa lebih fokus di situ gitu. Tapi saya juga tetap mendampinginya gitu. Ya, mungkin izin nambahin juga ya. Sebenarnya kita satu komando di bawah komando Adam, cuman karena luar lingkupnya besar, kita ngebagi-bagi lagi setiap departemennya tuh dari BPH itu punya penanggung jawab biar satu komunikasi. Nanti setiap PJ departemennya tuh baru di koordinasi sama BPH yang lain. Misal nih, aku kan menanggung jawabi departemen POK atau pengembangan organisasi ya. Di situ mereka ketua departemennya atau anggotanya koordinasinya sama aku. Jadi komunikasinya tetap satu suara, namun aku tetap koordinasi lagi sama teman-teman BPH yang lain, terutama ke Adam gitu. Untuk departemen yang lainnya gimana nih? Aku sendiri menanggung jawabi departemen PUK, Pengembangan Usaha dan Kemitraan, juga Kesekretariatan. Jadi kalau ada yang bingung atau gimana sih cara menghadapi masalah atau yang lagi dihadapi gitu, mau masalah, mau inovasi gitu, itu pasti komunikasinya sama aku dulu, baru nanti dikomunikasikan ke BPH yang lain gitu. Boleh dilanjut untuk departemen yang lain? Boleh. Jadi kalau aku itu menanggung jawabi departemen dari minat dan bakat dan departemen keilmuan. Jadi di situ biasanya ketua departemennya maupun anggotanya itu mengkoordinasi apapun itu mengenai proker atau kegiatan yang sedang dijalani dan bertanya apabila banyak kebingungan. Seperti itu sih. Ya, aku izin nambahin juga ya, aku nggak hanya menanggung jawab di POK aja, tapi ada POK, Infohum, sama sosial dan lingkungan. Berarti punya porsinya masing-masing ya antar BPH, tapi nggak mengurangi lingkup. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih perubahan program kerja dari tahun lalu? Mungkin ada inovasi baru kah dari kabinet yang sekarang? Kalau inovasi dan perubahan tentunya kita selalu mengedepankan itu ya untuk organisasi ini, ditambah dengan perkembangan zaman tentunya kita Betul menyesuaikan banget, juga ya. iya. Di antaranya itu ada proker kayak triwulan kita ubah menjadi, kita kembangkan menjadi Dwi Purna, yang dimana itu terlaksananya 2 kali dalam periode Satu periode. ini. Ya. Terus ada juga Pekim COC yang skalanya kita buat lebih besar dengan kesempatan lebih besar juga. Betul. Lalu
Infohum. Kita mungkin kembangkan si Maki ini ya, yang awalnya digital, kita kembangkan menjadi bentuk seperti sekarang ini yang kita lakukan, Cemtok. Iya, betul. Terus Sabu juga Iya. dikolaborasikan dengan Cemtok ini dengan Departemen Minat dan Bakat. Oke. Mungkin dari teman-teman yang Mungkin lain. ada yang dari lain. Kayak ini ya, kayak press release juga ya. Kita ada press release, terus setiap dokumentasi di feeds juga kita kembangin lagi. Juga ada dari Departemen PUK itu ada seminar kewirausahaan dikembangkan lagi menjadi bentuk nyata gitu ya. Kayak expo dari output seminar kewirausahaan sebelumnya. Terus ada lagi? Mungkin beberapa kegiatan atau proker yang biasanya tahun kemarin itu terlaksananya sekali, itu mungkin pada kabinet kali ini kita dapat terlaksana bisa 2 kali ataupun lebih gitu. Oke, jadi mungkin banyak pengembangan dari program kerja tahun lalu di kabinet yang sekarang. Oke, mungkin terakhir nggak sih? Apakah Bunga? Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa harapan dari BPH untuk Himaska periode 2025? Harapannya semoga Himaska bisa lebih banyak lagi meraih prestasi-prestasinya. Semoga Himaska lebih mengedukatif lagi, lebih inovatif, terus lebih kolaboratif, terus yang pasti kita kompak selalu. Harapannya baik ya untuk kabinet yang sekarang dan himpunan mahasiswa kimia juga gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Sampai jumpa di Cemtalk berikutnya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dadah!